tiga pemahaman inilah yang nantinya jika bakal umat Islam terjadi perpecahan hingga saat ini. Sampai menentukan hari raya Idul Fitri, menentukan hari raya Idul Adha itu berbeda. Itu suatu kelucuan sebenarnya umat Islam. Sama tanggalnya 1 Syawal, tetapi nanti perbedaan di dalam kalender Masehi. Itu satu contoh sederhana. Bagaimana kita umat Islam diawali permulaan perjalanan dari Khawarij, Syiah, Murji'ah hingga saat ini kita berbeda, terkadang berbeda dalam memberikan tanggal hari raya. Itu satu bentuk bahwa memang benar-benar umat Islam apa yang diucapkan Rasulullah akan terjadi berbagai macam golongan. Dan golongan selamat siapa? Yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Golongan yang mengikuti Rasulullah itulah yang akan selamat. Sedangkan yang tidak mengikuti Rasulullah tidak akan selamat. Maka jangan heran ketika kita nanti melihat bagaimana menentukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha berbeda, jangan kaget. Karena sudah di dalam hadis pun sudah ada bahwa nanti akan terjadi golongan umat Islam yang banyak. Itu sangat luar biasa di dalam suatu pembaruan. Maka pembaruan Islam perlu dibutuhkan. Bisakah umat Islam bersatu atau tidak? Tapi kalau kita lihat dari apa yang diucapkan Rasulullah akan terjadi babak belur, tentunya sulit. Karena sudah apa ya? Sudah digaris oleh Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu juga terjadi perpecahan yang sangat luar biasa. Murji'ah, Khawarij, Syiah hingga sampai saat ini berbeda. Bagaimana perbedaan muamalah kita menentukan ilmu fikih, misalnya kodok kata itu haram atau halal, itu berbeda dalam pemahaman fikih. Bagaimana istri sama suami ketika pegangan itu membatalkan wudhu apa tidak, itu berbeda. Itu masalah usul fikih, berbeda dalam pemahaman. Dari situlah maka Rasulullah sudah mengatakan nanti akan terjadi perpecahan. Dimulai dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib, Khawarij, Murji'ah, Syiah hingga sampai saat ini. Jadi kita tidak perlu heran jika nanti di Idul Fitri, Idul Adha kita berbeda hari di dalam hari Masehi, tetapi dalam hari Syawal sama. 1 Syawal kita hari raya Idul Fitri. Itulah satu contoh bagaimana pola pikir umat Islam akan terus diwarnai suatu perbedaan. Dan semoga aja perpecahan menjadi rahmat, bukan menjadi sebuah bencana. Jika suatu perbedaan dikelola dengan baik, bisa menjadi kebaikan. Jadi keberadaan pola pikir pembaruan Islam sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat Islam, agar di saat umat Islam mengkaji Al-Quran tidak mudah mengklaim apa yang dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengklaim diri paling benar, mengklaim diri paling hebat, mengklaim diri paling super. Itulah sifat-sifat siapa? Iblis. Kita masih ingat iblis pada saat di neraka, pada saat surga, dia merasa paling hebat. Dia merasa lebih hebat dari siapa? Dari Adam alaihissalam. Sehingga iblis tergelincir. Maka merendahlah dalam hati kita supaya tidak merasa paling hebat, paling super, paling pinter, paling ranking 1. Tidak. Itu ada penyakit hati. Jika diterus-teruskan, kita sama dengan iblis. Jadi tentunya disinilah tidak ada yang merasa benar sendiri antara umat Islam dan kelompoknya. Memang umat Islam kan sudah beragam kelompok ya. Apa yang dikatakan Rasulullah benar-benar terjadi dan benar fakta, akan jadi beragam kelompok. Dia tidak mengandalkan secara pemikiran, benar-benar secara bagaimana tentang pemikiran Islamiah, tetapi lebih mengedepankan ego. Ego apa? Ego sektornya, ego kelompoknya, ego organisasinya, ego apa, dia merasa paling super. Itulah bentuk satu kecerobohan atau satu penyakit hati di dalam umat Islam. Maka perlu pembaruan pola pikir seperti itu, sehingga akan saling terjadi menghargai antar umat Islam ini ya, sehingga umat Islam tidak mudah mengklaim apa yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga akan saling terjadi menghargai antar umat Islam, mengingat satu sama lain berjalan berdasarkan tafsir semata. Tentunya dari sinilah tidak ada yang merasa